pada hari raya ini kita berkumpul memperingati penderitaan Kristus serta menghayati keteladanan dan perintahnya untuk saling mengasihi. Di dalam kasih Kristus, terimalah salam persaudaraan. Salam. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 ayat 1 dan 2. Muliakan Allah yang Esa. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab terambil dari Keluaran pasal 12 ayat 24 sampai ayat ke-28. Beginilah firman Tuhan. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Pengakuan dosa dan berita pengampunan. Jemaat diundang berdiri. Ya Allah yang maha kuasa dan maha benar,
kami mengaku tidak ada yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, kami datang mencari ketenangan dan penghiburan jiwa kami kepada Kristus. Kami sangat menderita oleh dosa-dosa kami. Sungguh kami tidak dapat membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Kami sering gagal mempercayai Tuhan sepenuhnya. Iman dan pengharapan kami kepadamu sangat rapuh, dan kasih kami kepada sesama sangat lemah. Kami sering melakukan kesalahan yang sama. Kami melakukan yang jahat di tempat tersembunyi atau secara terang-terangan, sendirian atau bersama-sama dengan orang lain, baik melalui perkataan atau perbuatan. Kasihanilah dan bebaskanlah kami, ya Allah, dengan kuasa kasih dan penebusan Kristus. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302, Kubri Persembahan. Kita bernyanyi Ya Ezumage. Jemaat diundang berdiri. Bersyukur karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga Marturia sepanjang minggu ini. Engkau telah memberkati pekerjaan kami, Engkau telah memberkati keluarga kami. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau telah memberikan nafas kehidupan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena itu semua karena kasih Tuhan, bukan karena hebat dan gagah kami. Pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami telah membawa persembahan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terimalah persembahan ini Tuhan, agar menjadi kemuliaan nama Tuhan dan alat untuk membesarkan nama-Mu di muka bumi ini. Di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita
untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon bimbingan daripada Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberkati dan menyertai kami, dan memberikan kami hikmat untuk berkata-kata dan terlebih untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi renungan kita pada saat ini, pada ibadah Kamis Putih, terambil dari Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu,
hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih di dalam segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah menikmati dan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata di dalam setiap perjalanan kita, di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Saat ini kita melaksanakan ibadah Kamis Putih. Ibadah Kamis Putih, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mengingatkan kita pada peristiwa penting di hari-hari sebelum kematian Yesus di kayu salib. Ada dua hal yang menjadi peristiwa yang sangat penting sebelum kematian Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa perjamuan malam Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yang kedua, peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus juga kepada murid-muridnya. Dan tema renungan kita pada ibadah Kamis Putih saat ini yaitu perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, berbicara tentang perjamuan bukan sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita, atau bukan kata yang baru kita dengar. Sering kita bahkan terlibat dalam melakukan perjamuan, karena kita menjadi seorang tuan rumah di dalam menjamu orang banyak, dan juga kita sebagai orang yang dijamu oleh teman, oleh kerabat, oleh keluarga, saudara-saudari kita, di mana kita mengikuti sebuah acara, baik itu acara kecil maupun acara yang besar. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita hadir dalam perjamuan tersebut, Bapak Ibu, hal-hal apakah yang menjadi perhatian kita? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terkadang di luar daripada kesadaran kita lebih memperhatikan hal-hal yang penting dalam perjamuan tersebut dibandingkan dengan hal-hal yang utama. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mungkin masing-masing pribadi kita punya pengalaman yang berbeda-beda ketika kita dijamu atau mengikuti sebuah acara, dan dalam acara tersebut ada istilah yang namanya jamuan kasih. Perhatikan orang banyak. Apa yang menjadi perhatian mereka ketika ada di situ? Ada perhatian yang mengundang secara sisi positif, dan ada juga yang memberikan komentar-komentar miring dalam perjamuan tersebut. Kita ambil contoh. Dalam sebuah acara, Bapak Ibu, dalam sebuah perjamuan, ada yang namanya perbincangan di tengah-tengah orang atau di tengah-tengah yang hadir pada saat itu. Mereka memperhatikan kiri kanan mereka masing-masing. Ada yang mengomentari bagaimana cara menyusun mejanya.
Ada yang mengomentari bagaimana cara menyusun kursinya. Kursinya terbuat dari mana? Dari kayu dan dari plastik. Ada yang mengomentari bagaimana menyusun, meletakkan bunganya. Di samping itu Bapak Ibu, dalam hal sesuatu yang dinikmati, kadang juga kita mendengar ya, penilaian, kita juga mendengar ungkapan, kita mendengar kata-kata dari yang ikut dalam perjamuan. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Contohnya dalam hal yang dinikmati makanan. Ada orang yang berbicara secara baik dan mengatakan sungguh luar biasa. Makanannya hari ini dalam jamuan kasih sangat enak, sangat lezat. Garamnya pas, kecapnya pas, cabenya pas, bumbunya pas segala-galanya. Kenapa dia mengatakan itu? Karena kondisinya pada saat itu juga sangat lapar berat, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Ada juga yang memberikan komentar miring dengan berkata, aduh, sangat menyesal saya menghadiri acara pada hari ini. Apalagi yang namanya jamuan. Lauknya kurang enak, kurang garam, kurang bawang, kurang-kurang, semua kurang-kurang. Bagi dirinya, dalam penilaiannya, apa yang dia lihat pada saat itu sungguh jauh dari apa yang dia harapkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah perjamuan yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada saat ini, saya mau berkata jujur kepada kita dan kita juga semua. Saya seorang pribadi yang senang dengan perjamuan. Apalagi ketika saya berkumpul atau ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang kita kasihi, di keluarga kita, saudara-saudara kita. Pasti kita sangat berbahagia dan senang ketika kita duduk bersama menikmati yang namanya sebuah jamuan yang indah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun pada perkembangan zaman saat ini, terkadang nilai sebuah perjamuan itu Bapak Ibu sudah mulai berkurang. Berkurang dalam hal apa? Dalam hal bagaimana kita berinteraksi terhadap teman, di mana kita bisa duduk bersama yang berhadapan dengan kita. Karena kita satu meja dalam perjamuan, namun perhatian kita bukan di situ. Apalagi ketika kita menikmati yang namanya jamuan dengan TV yang layar besar di depan kita, atau dengan handphone di tangan kita masing-masing, terkadang nilai perjamuan itu hilang. Di dalam kebersamaan itu hilang. Lebih kita memperhatikan orang yang jauh dari kita ketika kita ikut dalam perjamuan, daripada orang yang ada di hadapan atau di dekat kita, yang kita bersama-sama menikmati yang namanya perjamuan tersebut. Dan itulah nilai yang berkurang maksud saya di dalam sebuah perjamuan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita juga diundang oleh Tuhan di dalam melaksanakan atau merayakan perjamuan. Perjamuan itu tidak tergantung pada seberapa besar atau kecilnya gereja yang menyelenggarakannya. Bukan pula soal jenis roti yang disantap. Perjamuan Tuhan adalah saatnya kita mengalihkan pikiran kita dari segala kekhawatiran dan kegelisahan kita untuk memusatkan perhatian kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus juga dilakukan jemaat Korintus pada zaman Paulus. Namun sayangnya, perjamuan kudus yang mereka adakan atau yang mereka lakukan dengan cara dan sikap yang salah. Mereka tidak memaknai perjamuan kudus sebagai sarana untuk mengingat kasih
dan pengorbanan Kristus dalam kehidupan mereka. Justru sebaliknya, momen ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk makan dan minum anggur sepuasnya. Mereka justru melampiaskan hasrat kedagingan dalam sebuah upacara sakramen yang kudus. Paulus menegur praktek seperti ini. Pasalnya, persekutuan model seperti itu tidak membangun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus kembali mengingatkan mereka akan cara dan esensi dari perjamuan kudus. Ia tidak ingin jemaat menjadikan perjamuan kudus sebagai ritual keagamaan belaka tanpa pemahaman yang namanya arti dari perjamuan tersebut. Paulus meminta mereka untuk mengintrospeksi diri. Jemaat dituntut sungguh menyadari arti tubuh Kristus yang terpecah dan darahnya yang tercurah. Perjamuan kudus masih dilakukan secara berkala dalam gereja sampai hari ini. Kita pun pasti sudah sering mengikutinya. Yang menjadi pertanyaan penting bagi kita selama mengikuti perjamuan, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengerti makna pengorbanan Kristus? Kalau tidak, maka perjamuan kudus hanya menjadi sebuah ritual keagamaan belaka. Sakramen ini telah kehilangan maknanya. Perjamuan kudus, kiranya setiap momen perjamuan kudus selalu mengingatkan kita akan karya keselamatan Yesus di dalam kehidupan kita. Momen itu bisa menebalkan komitmen kita untuk memberitakan kabar sukacita ke seluruh dunia. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kehidupan kita. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 53. Beginilah firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami, yang menjadi kekuatan baru bagi kami, dan yang menjadi penghiburan bagi kami. Dan kami memohon, kiranya Engkau yang senantiasa selalu bersama-sama dengan kami di dalam melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tanamkanlah dalam hati kami masing-masing, dan biarlah kami menjadi firman yang hidup di dalam setiap perbuatan dan perilaku kami, di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 4. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu. Kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1. Ya Yesus, ku berjanji. Bapak Ibu, kami undang berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami menundukkan kepala di hadapan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami berterima kasih atas apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Terlebih di saat kami menghadap hadirat-Mu. Engkau telah memberkati persekutuan kami. Engkau telah memberikan kami hikmat, kebersamaan, serta kesehatan yang baik di dalam kami menyambut dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan perdengarkan kepada kami. Semuanya itu Tuhan adalah kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Inilah kami saat ini, kembali kami berserah diri di hadapan terlebih jemaat-Mu yang berhimpun di tempat dan di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, berkatilah para jemaat-Mu, berkatilah anak-anak mereka yang telah Tuhan titipkan bagi mereka, berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah masa depan mereka, dan apa yang mereka rindukan dan dambakan dalam kehidupan mereka masing-masing seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Bapa, segala pergumulan kami, segala apa yang kami takuti, yang terjadi di sekitar kami saat ini, yaitu virus corona yang sedang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini Tuhan telah menjaga kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, jikalau Tuhan bersama-sama dengan kami, yang menutup bungkus kami dari segala penyakit, dari segala mara bahaya yang hendak mengganggu dan merusak kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan mereka kesehatan yang baik, agar firman-Mu tetap tercurah
di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapa Surgawi, inilah kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak atas kami. Biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, yang memegang tangan kami dan menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah melanjutkan kehidupan-Mu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam damai sejahtera, dan kiranya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan marilah kita memohon berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan diberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selamanya. Amin. Kita bernyanyi amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Saat teduh. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.